Kingdom People, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami selalu berdoa Anda selalu ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan, dan masih bersama dengan saya, Roy Setiawan, di program podcast GPI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Gift for You. Pasti Anda akan selalu menanti-nantikan episode-episode yang terbaru dari podcast Kingdom Insight. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang insurance ya, tentang asuransi. Banyak orang bilang bahwa tidak perlu membeli asuransi, tidak penting membeli asuransi ya, karena mungkin uangnya lebih penting dibelanjakan yang lain. Ya. Tapi kita akan belajar malam hari ini bersama dengan Pak Yuwono Sudirgo. Selamat datang, Shalom Pak Yuwono. Shalom Pak Roy. Ya, dan kita akan belajar tentang insurance ya. Kalau ngomong tentang insurance, sebetulnya definisinya secara umum apa Pak Yuwono? Sebenarnya definisi asuransi itu selalu background-nya atau basic-nya adalah berbagi. Jadi mulia sekali ya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama iman. Bahkan kalau di flashback sedikit, kisah awal munculnya insurance itu dari mirip kehidupan jemaat mula-mula yang mereka memang suka berbagi. Konon di tahun 1688 di London ada sebuah kedai kopi miliknya Edward Lloyd. Nah, kedai kopi ini tempatnya ngumpul orang-orang termasuk pelaut-pelaut sebelum berlayar, terus ada juga yang orang bisnismen, banker gitu ya, ngobrol, ngopi, jadi komunitas gitu. Dan setiap kali ada perkumpulan seperti itu, Pak Edward selalu berkata, ada nggak yang mau didoakan ya? Terus setelah didoakan mungkin ada yang musibah, bisnisnya mungkin kapalnya karam. Kalau zaman dulu kan mereka pelaut, ya itulah banyak tantangan-tantangan di laut juga, atau mungkin keluarganya ada problem. Nah, mereka praktek. Yuk kita kumpulin uang, jangan cuma doa aja, dananya juga muncul gitu. Jadi kumpulin uang diserahkan istilahnya ke orang yang mengalami musibah, kayak membantulah begitu ya. Nah itu berlaku setiap minggu sampai satu hari nggak ada yang problem. Nah terus Pak Lloyd ini bilang begini, sekalipun hari ini nggak ada yang problem, boleh nggak uang tetap dikumpulin? Nah nanti disimpan atau dikelola ya, pas satu hari ada yang butuh uang, nah, ini kita pakai untuk membantu saudara kita yang kena musibah, yang membutuhkan. Nah, uang yang dikumpulkan itu sebenarnya yang hari ini kita kenal dengan namanya premi, dan santunan yang diberikan ke orang yang kena musibah, itu yang hari ini kita kenal dengan namanya klaim asuransi. Ya, jadi kalau diurut ya, itu kan mulia sekali dari kehidupan yang berbagi, gotong royong, dan itu salah satu hal yang baik lah ya. Yeah. Nah, itu munculnya asuransi Marine Lloyd yang pertama, dan hari berkembang cukup besar, udah ratusan tahun, dengan sekarang dia tersebar di 200 negara, jadi perusahaan reasuransi juga. Itu asal cikal bakalnya, konon di abad ke-17. Kalau kita ngomongin tentang asuransi, jenisnya tentu banyak Pak ya. Jenis dari asuransi itu sendiri, kira-kira apa saja Pak Yuwono? Nah, kalau dari kisah kedai kopinya Pak Edward Lloyd tadi, karena kebutuhannya waktu itu kebanyakan pelaut, yang dilakukan marine tadi ya. Jadi ada yang kapal yang problem atau rusak dan seterusnya. Nah, mereka yang dibantu itu adalah ya pelautnya tadi. Makanya marine, misalnya karena tak ada yang tenggelam ya itu ya, ada rugi dan seterusnya itu dibantu. Nah, itu dari kebutuhan itu muncul marine cargo. Dan hari ini masih ada marine cargo. Kalau kita ekspor sekarang naik kapal itu harus diasuransi Pak, barang ekspor kita. Kalau enggak kan mahal tuh, tenggelam gimana gitu ya. Nah, terus seiring berjalan waktu kebutuhan kan banyak. Nggak cuma itu ya, ada yang punya rumah kebakar, itu ada risiko. Jadi istilahnya setiap ada risiko, kita bergotong royong membantu orang yang kena musibah. Nah, itu dibutuhkan asuransi. Ya, dibutuhkan asuransi. Jadi ada sekelompok orang yang misalnya yang risiko rumahnya bisa terbakar, ya dia punya asuransi kebakaran. Ada badan yang bisa sakit, apalagi zaman pandemi, ada asuransi kesehatan. Nah, lagi akhirnya masuk ke yang lebih jauh. Ini kan barangnya ada semua ya, marine, kargo, kebakaran, terus kendaraan, kapal laut dan seterusnya, itu kan ada barangnya semua. Nah, akhirnya masuk ke ranah yang namanya manusia, yang disebut asuransi jiwa. Apa sih sebenarnya asuransi jiwa itu? Nah, tentunya kita sering dispute atau bingung karena kita tahu jiwa ini buatan Tuhan gitu ya, milik Tuhan. Apa bisa diasuransikan? Nah, memang definisi atau terjemahan Indonesia yang kurang pas.
Jadi life insurance, kalau asuransi jiwa itu kan terjemahannya, mestinya bahasa Inggrisnya life insurance. Kalau sebenarnya mau diartikan terjemahan yang benar, bukan asuransi jiwa, tapi asuransi kehidupan. Artinya apa? Selama saya masih hidup, sehat, bekerja, saya punya kemampuan berpenghasilan. Nah, jangan sampai ketika tidak ada lagi kehidupan, tapi masih ada tanggungan keluarga yang masih hidup, membutuhkan pendapatan saya. Nah, akhirnya berantakan ekonomi mereka. Makanya saya perlu sebagai pencari nafkah yang diproteksi adalah tetap fungsinya sama, memproteksi ya. Tadi memproteksi rumah, memproteksi kendaraan, kapal dan seterusnya. Ini kali ini yang diproteksi adalah bukan jiwa saya. Jiwa saya ini mahal loh, Pak. Nah, jiwa kita itu kan seharga Yesus, saya ditebus dengan darah yang mahal. Mau berapa triliun gitu ya? Enggak bisa. Bukan jiwa yang diasuransi, tapi pendapatan saya. Nah, kalau bicara pendapatan ada, Pak. 10 juta sebulan, 5 juta sebulan. Dikalikan berapa lama supaya keluarga saya membutuhkan, 5 tahun, supaya paling nggak mandiri. Nah, itulah yang disebut uang pertanggungan. Ya. Jadi, pendapatan saya diserahkan, disantuni kepada keluarga saya tinggalkan kalau sampai pencari nafkahnya mengalami musibah. Jadi yang diprotek apa? Bukan jiwa saya, tapi pendapatan saya. Jadi berkembang, Pak, sesuai dengan berjalannya waktu, kebutuhan kita juga makin banyak. Akhirnya masuk ke yang istilah yang rada bingung. Jadi kalau kapal, rumah jelas ya, yang ditanggung apa isinya ya, dan seterusnya. Jiwa ini kadang orang bias dan merasa kalau saya punya asuransi jiwa, saya nggak beriman, tidak ada hubungannya sebenarnya. Karena diproteksi pendapatan saya, bukan jiwa saya. Gitu, Pak. Ya. Dari tipe-tipe dan jenis-jenis asuransi itu, Pak, kira-kira asuransi yang paling mendasar yang perlu kita ikuti apa gitu, Pak? Kalau menurut Pak Yuwono. Nah, ini tergantung kebutuhan ya toh. Saya tidak punya kapal ya saya tidak perlu beli asuransi kapal loh, Pak. Setiap orang yang dipercaya Tuhan sesuatu, nah dia harus bertanggung jawab memproteksi. Wong HP aja saya proteksi loh, Pak. Ini ada screen protector. Itu kan proteksi sudah ya. Kalau jatuh ini ada covernya, jangan sampai langsung pecah begitu ya. Nah, semua yang dipercayakan, kebetulan HP ini murah. Jadi ya saya tidak perlu, istilahnya kalau rusak jatuh ya beli baru kan ada tabungan tadi. Saya nggak perlu ngutang ya, bisa lah ya. Tapi kalau rumah itu kan mahal, Pak. Misalnya, kalau saya nggak proteksi, saya punya rumah, diberi Tuhan istilahnya kepercayaan punya rumah. Nah, kalau saya nggak proteksi, ada musibah gempa, banjir, kebakaran. Nah, ini kerusakannya kan mahal itu ya. Bisa mungkin kerja 2 tahun, 3 tahun, habis tuh untuk. Nah, daripada saya istilahnya mengganti keseluruhan resiko itu, ya saya bayar tadi yang uang kecil yang disebut premi, itu jadi biaya. Makanya kadang-kadang kita lupa ya, merasa, wah kalau saya makan, biaya berani ngeluarin makan, beli baju yang bagus saya berani, ya tapi lupa untuk membayar premi biaya yang kecil, untuk memproteksi yang rumah yang mahal, nggak berani, atau mobil yang mahal, atau termasuk tadi, pendapatan saya yang mahal. Kan kalau saya kerja masih sehat 50 tahun, tapi sekarang baru 30, kan 20 tahun kerja, itu berapa miliar yang saya bisa dapat ya pendapatan itu. Nah, itu kan yang diproteksi sebenarnya. Nah, itu kan nggak mungkin ya anak saya yang masih kecil mencari sekian miliar menggantikan gaji saya. Nah, yang diproteksi adalah apa yang Tuhan percayakan. Dipercaya rumah, ya proteksi rumahnya. Dipercaya mobil, ya diproteksi mobilnya. Beli asuransi mobil maksudnya ya. Dipercaya pendapatan, kesehatan, ini juga harus diproteksi. Saya nggak punya kapal, ya nggak usah beli yang kapal. Jadi pertama, basicnya Tuhan percayakan apa ke Anda. Misalnya jomblo, anak muda. ya punya gaji lah ya, buat makan sendiri. Ya berarti tanggung jawabnya pribadi. Dia nggak nanggung orang tua, mungkin orang tuanya kaya raya, dia belum punya anak, ya dia ada tanggung jawab ke sana. Nggak punya motor, nggak punya rumah, nggak punya mobil. Yang dibutuhkan apa? Proteksi kesehatan, dan dia punya kesehatan. Ya, jadi balik lagi ke setiap orang punya kebutuhan apa. Nah, kebutuhan yang Tuhan percayakan itu memang harus tanggung jawab dia memproteksi dengan baik. Jangan sampai ketika ada musibah, keluarlah biaya yang mahal dan dia harus mengganti dengan uang sendiri, mending uangnya berbagi. Prinsip asuransi tadi ingat ya, berbagi. Gitu. Artinya saya kena musibah, jangan bilang, wah saya untung ya, nggak ada hubungan sama untung rugi. Apa? Nggak ada ya. Emang ada yang berkata, saya sakit dibayari itu untung. Oh, itu bisa kalau saya ngomong kayak gitu, istri saya bisa marah itu ya. Kamu tahu nggak? Kita doain kamu supaya sembuh. Waktu saya kena COVID ya, kita ini deg-degan loh, keluar bisa banyak yang teman-teman keluar tuh nama doang loh Pak ya. Jenazah aja nggak bisa kelihatan dikubur langsung. Jangan bilang untung walaupun dibayar asuransi. Nah,
Kamu lebih beruntung kalau kamu tidak sakit. Tapi kalau ada orang yang terpaksa ya karena sakit dan harus bayar obat COVID yang mahal, ya dia disantunin istilahnya oleh asuransi. Sebenarnya kita berbagi. Karena saya sehat, puji Tuhan, saya bayar premi, kok saya nggak masuk rumah sakit ya? Rugi. Wah, saya lebih rugi kalau saya sakit. Lebih baik saya nggak masuk rumah sakit, tapi premi saya berguna bayarin orang yang habis 300 juta gara-gara COVID. Tapi saya tidak terkena. Nah, itu kalau saya merasa lebih beruntung kalau saya sehat. Jadi jangan berpikir untuk rugi ketika membeli asuransi. Memang kita menyisihkan untuk berbagi tadi, untuk orang yang kebetulan kena musibah. Nah, kalau memang kita butuh, ya beli. Jadi prinsip asuransi memang buang duit, Pak. Harus sisihkan sejumlah tertentu dan memang jangan berharap kembali. Kita akan kecewa kalau berharap kembali. Akhirnya bicaranya untung rugi. Tapi sisihkan, kemudian ketika kita dipelihara Tuhan dan tidak membutuhkan klaimnya, bersyukur. Ya, lo ini duitnya nggak balik, nggak apa-apa, lebih baik gitu ya. Duitnya nggak balik karena saya nggak ada musibah. Nah, tapi saya bersyukur bisa menolong banyak orang yang membutuhkan ketika ada musibah. Nah, mindset kita harus berubah seperti itu. Saya buang duitnya, tapi berguna untuk orang lain. Jadi prinsip asuransi, nya butuh, anggarkan, setelah keluar, ya sudah jangan berharap kembali. Gitu, Pak. Tapi paling nggak manfaatnya, kalau saya kebetulan yang kena musibahnya, nah orang-orang tadi ikut urunan bantu saya. Nah, itu prinsip berbaginya kita dapat. Iya, iya. Pak Yuwono, apakah insurance itu sama dengan investasi? Nah, ini seperti episode kita yang lalu yang tentang investasi. Apakah sama, Pak? Insurance itu dengan investasi? Nah, ini yang istilahnya menggabungkan dua barang yang berbeda, kebetulan dikemas dalam satu produk yang namanya unit link. Ya, kalau kita mungkin mengenal namanya unit link ya. Nah, padahal ini dua produk yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Tapi saya nggak menyalahkan unit link-nya sebenarnya, ya. Cuman kalau harapannya dengan beli unit link tadi seperti berinvestasi, karena investasi kan tadi mencapai tujuan, berharap untung, lebih cepat mencapai tujuan kita daripada inflasi yang harga barang yang naik. Kita berharap dari unit link, nah karena ini sudah produk yang gabungan hibrid, ya, yang dikombinasi, kita akan kecewa karena nggak dapat. Nah tadi kan asuransi itu adalah fungsinya memproteksi, dan ini buang duit, biaya, ya buang duit. Saya udah bilang ya, asuransi itu buang duit. Terus tadi investasi reksadana sebenarnya, yang unit link itu reksadana isinya. Digabungkan, lah kalau investasi reksadana ini memang untuk cari untung. Begitu digabung, fungsinya sudah berganti, tidak untuk cari untung dan tidak bicara ngomong untung rugi. Terus apa gunanya Pak reksadana tadi waktu digabungkan? Tujuannya sebenarnya ketika saya mampu, karena ini kalau digabung ongkosnya lebih mahal pasti Pak. Karena ini ada biaya misalnya Rp1.000, yang saya reksadana ini ada harganya juga Rp1.000 juga. Jadi waktu saya gabung kan 2.000 yang saya setorkan. Nah, 2.000 ini gunanya apa? Karena biaya ini akan berjalan terus selama saya diproteksi, mungkin masih selama punya mobil, selama masih hidup, selama saya masih berpenghasilan, saya butuhkan proteksi tadi. Nah, ketika saya gabungkan, kan saya masih punya gaji banyak nih, saya gabungkan dengan keluar biaya yang besar, 2.000, bukan 1.000. Kalau saya beli ini aja 1.000. Tapi begitu saya beli yang ada unit link-nya menjadi 2.000, nah, saya punya simpanan. Ya, yang di ini biaya grogotin, tapi yang di sini kan ada pertumbuhan karena sifatnya investasi. Saya punya simpanan, pada satu hari saya pensiun atau saya di PHK, saya boleh cuti, nggak setor lagi. Yang saldo tadi bekerja untuk membiayai ongkos yang memang tiap bulan harus tetap dikeluarkan. Jadi itu gunanya unit link, tidak untuk cari untung. Kalau misalnya berharap ini akan menjadi sekian miliar, nanti pensiun akan bisa diambil, nanti kita kecewa. Ya, pisahkan. Mending investasi isi investasi, kalau beli proteksi is proteksi. Boleh beli bergabungan, mindsetnya harus benar, tidak untuk cari untung, tapi satu hari ketika saya tidak mampu setor lagi, paling tidak sudah ada persediaan membiayai tadi proteksi saya jangan sampai putus. Tapi berjalan terus karena ada saldo yang ada di dalamnya, nilai tunai yang ada di dalamnya. Iya. Jadi kalau Pak Yuwono sendiri prefer kalau memang kita ingin investasi ya lebih baik investasi sih gitu. Yes, betul.
kalau memang ingin beli insurance ya beli insurance Pak ya, bukan Betul. Beli sepeda sama beli payung gitu Pak. Seperti ini dua fungsi yang berbeda kan, satunya memproteksi, satunya memang untuk mengejar tujuan tadi berinvestasi. Ya sepeda tadi supaya bisa cepat nyampe tujuan gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda sehingga alangkah lebih baik kalau memang kita membeli yang sesuai dengan tujuan kita sendiri. Yes. Pak Yuwono, kalau kita ingin membeli insurance itu kira-kira cara yang paling aman seperti apa, Pak ya? Oke, karena kita berbagi risiko, ceritanya tadi ya, berbagi ya, insurance itu kan mindset kita berbagi ya, bukan untung rugi. Jadi kalau mau beli insurance untung itu harus menggenapi ayat Alkitab, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Is it? Apakah itu keuntungan? Jawab sendiri ya. Saya ngutip tapi saya nggak mau jawab ya. Bukan kan? Bukan keuntungan. Itu kalau kita hidup setaat firman Tuhan maksudnya. Tapi kalau saya istilahnya membeli satu asuransi, tujuannya sudah cukup jelas ya. Karena saya dipercaya, kemudian saya diproteksi, saya harus membutuhkan ya, butuh, jadi saya anggarkan memang dana yang siap hilang untuk membeli alat proteksinya tadi, payung atau jas hujannya tadi. Nah, kalau memang membeli karena tadi peristiwa berbagi, saya harus tahu persis, saya berbaginya sama perusahaan, karena ada yang pengelolanya ya, perusahaan yang bertanggung jawab. Nah, ini penting ya. Jadi artinya kalau sampai satu hari, misalnya kalau mobil saya tabrakan, apakah perusahaan ini punya apa ya kemampuan atau punya pelayanan yang baik sehingga saya bisa klaim dengan mudah mobil saya balik lagi mulus ya, seperti itu contohnya. Atau kalau mungkin saya sakit, saya bisa tinggal sesuai dengan manfaatnya, misalnya di rumah sakit dengan biaya yang sudah sesuai kontrak ya. Nah, saya tidak dipersulit di situ karena waktu saya masuk membeli harus mestinya terbuka, transparan ya. Tentu mobil kan difoto ya, jangan sampai penyok disembunyikan ya. Kalau beli ya masih sehat, mobil ya masih mulus begitu. Nah, kebanyakan orang lupa, dia pingin masuknya itu mulus. Nah, tapi padahal ada yang ditutup-tutupin seperti itu. Nah, sehingga waktu suatu hari klaim ditemukan banyak hal yang membuat kita terhambat ketika klaim. Nah, ini bukan salah perusahaannya, kalau itu salah kita. Tapi memilih perusahaan juga penting. Makanya kalau saya berbicara perusahaan asuransi jiwa atau kesehatan yang untuk jangka panjang, saya masih hidup 30 tahun atau 50 tahun, saya tentunya berharap perusahaan ini masih tetap ada dan saya juga masih bisa dibantu. Ya, klaimnya, gotong royongnya, saya dapat manfaatnya. Jangan sampai saya masih hidup, dia mati duluan. Maka saya memilih, ini contoh yang untuk perusahaan yang jangka panjang ya, asuransi yang jangka panjang, saya memilihnya ya reputasi yang baik lah. Reputasi baik mungkin kalau saya ya, bukan bukan saya nggak cinta Indonesia ya, tapi kalau untuk asuransi jiwa dan kesehatan yang panjang, saya memilih yang asuransi asing. Kenapa? Karena kalau ada masalah di perusahaan di Indonesia, paling nggak ada negara-negara lain, bahkan induk yang mungkin bertanggung jawab terhadap kasus yang dialami perusahaan asuransi di Indonesia. Maka memilih perusahaan bereputasi baik penting. Tapi kalau saya buat jangka pendek, rumah atau motor, mobil, mungkin 5 tahun bosan rusak ganti ya 5 tahun lokal, saya belinya lokal, nggak masalah. Nah, itu yang memilih perusahaan harus terpercaya. Terus yang kedua, pas kita beli harus terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupin. Harus ngakulah pernah dirawat di rumah sakit di mana. Jangan masuknya mulus, gampang, jalan tol, keluarnya dilipet-lipet jalan gang-gang sempit ya. Kita marah, udah sakit, klaimnya susah gitu. Nanti kita marah nih. Kadang-kadang itu kesalahan kita. Nah, makanya harus belajar juga bagaimana berinvestasi tadi, belajar. Kalau berasuransi juga harus mempelajari ya, mempelajari manfaatnya, kontraknya, isi polisnya. Jangan percaya ucapan. Nah, ini yang sering kali. Wah, kalau baca Pak, polis itu kecil-kecil tulisannya. Semua tulisan yang lebih kecil, apalagi lebih kecil dari Alkitab, sesat. Ya, janganlah ya. Itu kontra, itu adalah perjanjian kita sama perusahaan asuransi. Kadang-kadang kita nggak paham isinya, sehingga bermasalah di kemudian hari. Padahal kita butuh kan, jadi kita harus beli, baca, belajar, terus kemudian beli sesuai kebutuhan. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Namanya butuh ya, kita harus tetap anggarkan dan beli yang sesuai kebutuhan kita.
Oke, yang terakhir Pak, mungkin ada closing statement untuk teman-teman kita yang mendengarkan podcast ini. Baik, teman-teman semua, ya. Proteksi itu bagiannya istilahnya gini. Tuhan pasti memelihara kita, pasti memproteksi kita, menjaga kita siang dan malam. Tapi jangan limpahkan tanggung jawab ke Tuhan kalau saya tidak lakukan bagian saya. Bagian saya tadi adalah bertanggung jawab terhadap setiap yang Tuhan percayakan. Jadi kalau kita punya, ya rawat dengan baik, termasuk kesehatan kita, motor kita semua harus dirawat, diamankan, taruh parkir yang baik, tapi juga jangan sampai ada musibah besar yang membuat berantakan keuangan kita, sisihkan uang kecil untuk memproteksi nilai yang besar. Kalau nilainya cuma sebesar HP, saya nggak perlu biaya asuransi. Pulpen saya hilang, saya bisa beli solusin, ya cash. Tapi kalau nilainya saya nggak sanggup, saya harus berbagi dengan orang lain. Ya itulah gunanya asuransi. Nggak ada hubungannya dengan iman ya, bicaranya berbagi. Ya, itu mungkin yang perlu kita pahamin, Bapak Ibu. Oke, itu aja. Barangkali bisa dapat insight baru. Mungkin beda dengan apa yang dikatakan sama agen. Karena saya bicara sesuatu yang netral. Ini apapun benderanya, mereka harus duduk terhadap hukum yang ini. Ini kebenaran soalnya ya. Jadi jangan percaya ucapan, tapi percayalah dengan kontrak dan jangan alergi karena tetap kita membutuhkan. Nggak mungkin kalau nilai besar kita menanggung sendiri, harus berbagi. Ya. Baik Pak Yono, terima kasih untuk episode kali ini sudah bergabung bersama-sama dengan kami dan sudah memberikan kepada kami semua insight dan wawasan yang baru tentang insurance. Saya yakin perbincangan kita kali ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Baik teman-teman, demikianlah episode kali ini tentang insurance. Saya yakin bahwa perbincangan ini akan menjadikan berkat bagi kita semua dan kita mendapat wawasan yang baru, dan saya percaya bahwa ketika kita mengerti kebenaran, maka kita akan melakukannya dan kita akan sampai kepada tujuan yang baik. Demikianlah Kingdom Insight pada episode kali ini. Terus nantikan episode-episode berikutnya yang menarik di dalam Kingdom Insight is Gift for You.